Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah. Di Masjid Baitul Mukmin yang kita cintai ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal fikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin pembahasan mengenai ilmu eskatologi Islam sedang melanjutkan tadabur surah Al-Kahfi, Pak ya. Nah, tapi kita harus masuk dulu ke pembahasan di dalam Al-Quran mengenai waktu dan umur, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umur itu serapan dari bahasa Arab ya. Dari kata ain, mim, ro, umur. Secara bahasa artinya adalah tinggal, mendiami, atau membangun. Jadi kalau misalkan ada satu tempat, nah di dalamnya ada yang tinggal, ada yang mendiami, maka itu disebut secara bahasa ya, umur. Nah, kata umur ini di dalam bahasa Arab juga sering dipakai untuk nama orang. Misalkan Umar atau Amr gitu. Nah, umur ini secara istilah itu biasanya dikaitkan dengan usia seseorang, panjang hidup manusia di bumi. Jadi umur itu secara bahasa itu satu tempat yang di dalamnya ada pengisinya. Nah, nanti pengisinya itu disebut umur karena dia tinggal di situ mendiami. Nah, tempatnya disebut makmur gitu, Pak. Makmur. Makmur itu adalah tempat yang ada isinya. Nah, isinya disebut umur gitu, Bu. Makanya kalau misalkan disebut Baitul Makmur gitu nya. Nah, Baitul Makmur itu artinya rumah yang ada isinya begitu, ada penghuninya. Secara bahasa begitu. Nah, kalau secara istilah nanti kan Baitul Makmur satu tempat khusus di langit. Misalkan masjid yang makmur itu bagaimana? Ya, masjid yang ada isinya begitu. Maksudnya ada aktivitas ibadahnya. Makmur, kan begitu, Pak? Tapi kalau masjid itu sepi gitunya, sepi pengunjung. Nu adan si eta gitunya. Nu qomat si eta. Imamna manehna, makmumna weh beliau gitu. Nah, itu tidak disebut makmur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini karena diserap kata umur ini ke dalam bahasa Indonesia, disebut dalam kamus kita, umur berarti lama waktu hidup gitu, Pak. Jadi kalau secara istilah, sudah tidak berbicara tempat, sudah tidak berbicara tadi rumah, masjid, tidak. Tapi sudah istilahnya kalau disebut umur, pembahasannya adalah hidup manusia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, umur itu disebut hidup atau nyawa gitu, Pak. Itunya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah sama umur dengan hidup atau nyawa itu? Kenapa dipertanyakan? Karena di dalam bahasa Arab, hidup atau nyawa ada kata lain yang khusus.
yaitu al-hayyu, hidup. Nah, hidup itu disebut al-hayyu. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah, memanggil Allah yang maha hidup. Nah, panggilannya ya hayyun, gitunya. Ya qayyum. Nah, wahai yang maha hidup. Jadi kenapa kok umur dalam bahasa Arab justru malah diterjemahkan hidup dalam bahasa Indonesia, padahal hidup itu harusnya terjemahan untuk hayyun. Bisa dipahami Bau ya, Bapak Ibu? Nah, berarti ada beda gitu Pak Bu antara umur dengan hayyun. Nah, disinilah nanti Al-Quran menjelaskan bahwa konsep dalam Quran umur itu bukan sekedar hayyun, bukan sekedar hidup, tapi hidupnya kalau mau disebut umur harus menghidupkan. Kalau hidupnya sampai bisa menghidupkan, baru bisa disebut umur. Menghidupkan apa? Nanti dikasih dulu bocorannya ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Jadi kalau Quran mengajarkan, orang hidup belum tentu berumur. Karena orang yang berumur adalah orang hidup yang beribadah, gitu Pak. Nah gitu kan nanti kalau di Quran itu yang disebut makmur, hidupnya makmur, maksudnya diisi dengan ibadah. Kalau tidak beribadah, orang kafir misalkan, itu tidak dianggap hidup. Orang kafir itu nanti ada ayatnya, mereka itu mati di hadapan Allah. Nah itu ya, nah itu bocornya dulu sebelum nanti Bapak Ibu nunutan. Biar sudah dapat kesimpulan, jadi nunutannya salse. Nah Bapak Ibu lihat nih, Quran memberikan informasi sangat penting Pak. Ini ayat besar ya di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 28, Allah memberitahu kita fase-fase kehidupan yang akan atau sudah kita lewati. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Itu satu. Bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal dulu kamu dalam keadaan mati. Nah, berarti fase pertama yang Bapak Ibu lalui adalah fase kematian gitu Pak. Kita pernah mati dulu. Kemudian fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian. Nah ini mungkin fase yang sekarang kita sedang alami, Pak Nyama. Kehidupan yang pertama nih, fase kedua. Summa yumitukum, kemudian nanti dimatikan lagi. Nah ini fase ketiga, berarti mati kedua. Summa yuhyikum, ternyata setelah dimatikan nanti kita diwafatkan, kita akan dihidupkan kembali. Nah ini fase keempat, yaitu mati hidup kedua, kesananya summa ilaihi turja'un. Selanjutnya Allah tidak menyebut lagi ada kematian, kepadanya kita kembali. Artinya ujung dari perjalanan hidup kita ini bukan kematian, banyak. Nah, ujung daripada kehidupan kita ini Bu adalah kehidupan. Babak terakhir kehidupan kita ini bukan kematian. Kalau kita suka bilang orang mati, waduh tamat riwayat. Belum tamatnya. Kematian itu baru fase ketiga. Nah, ujung daripada perjalanan hidup kita adalah kehidupan. Ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, Innallaha adzala bani Adam bil maut. Sesungguhnya Allah menghinakan keturunan Adam dengan kematian. Ini fase pertama. Kita dihinakan. Maksudnya apa? Tidak bisa menolak, tidak bisa memilih, tidak bisa ada usaha apapun. Hanya menerima saja.
Di fase pertama Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas di mana ini fase pertama, kematian. Wa ja'ala dunya daro hayatin, dan Allah menjadikan dunia ini tempat kita hidup. Berarti ini sudah masuk fase kedua, yaitu kehidupan yang pertama. Tsumma daro mautin, kemudian Allah jadikan dunia ini sebagai tempat kita mati, negeri kematian. Ini mati kedua, fase ketiga. Wa ja'alal akhirata daro jazain tsumma daro baqain, dan Allah menjadikan hari akhirat sebagai tempat pembalasan dan tempat keabadian, gitu Pak Bu. Jadi Bapak Ibu, informasi besar dari Al-Quran bahwa kita ini mengalami 4 fase Pak Nyebutnya. 2 kali kematian, 2 kali kehidupan, gitu Pak Bunya. Berarti Bapak Ibu pernah mengalami mati yang pertama, karena sekarang kita sedang berada di fase yang kedua. Mati sudah sekali, hidup sedang dialami. Berarti kita tinggal mengalami 1 kali lagi mati dan 1 kali lagi hidup. Nah, fase pertama yaitu mati yang pertama. Di manakah itu? Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Bukankah pernah datang kepada manusia, kepada bapak dan ibu, hinun, 1 waktu, minad dahri, dari masa, gitu Pak. Kalau Allah sudah menyebut dahar, masa, sanes dahar, lapar bapak ibunya. Dahar itu artinya waktu di luar bumi, waktu di luar dunia. Contoh misalkan di surga, di nerakanya ada waktu? Ada waktu, tapi apakah sama dengan waktu di dunia? Tidak sama Bunya. Nah, itu suka disebut dahar, waktu di sana itu. Kalau waktu di kita kan disebutnya yaum, sa'ah, zaman, gitunya. Tapi kalau waktu di alam lain, Allah menyebutnya dahar. Bukankah pernah datang kepada bapak dan ibu 1 waktu dari dahar? Maksudnya kita pernah mengalami waktu itu. Waktu yang bukan waktu dunia. Lam yakun syai'an madkuro, yang waktu itu bapak ibu belum bisa disebut apa-apa. Belum jadi manusia, begitu. Nah, di mana ini bapak ibu? Para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud ini, alam ini adalah alam ruhnya. Bapak Ibu sedang berada di alam ruh. Ruh kita ya, dengan jiwanya itu sedang berada di alam ruh. Nah, kan Bapak Ibu terdiri dari jasad dan ruhnya. Jiwa, ruh, dan jasad. Ada jasadnya kan? Jasad ini di mana ketika kita sedang di alam ruh? Badan Bapak ini di mana? Nah, ini disebutkan di surah Al-A'raf 172. Nah, ini jasad kita, Pak. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama, dan ketika Tuhanmu mengambil ya keturunan Adam, min duhurihim, dari punggung mereka. Nah, dari punggung disebutnya sulbi, ya Pak, tulang punggung. Dari sini dzurriyyatahum, keturunannya, Bapak Ibu jasadnya, fisiknya masih berbentuk cairan, gitu Pak. Terusnya kita taruhkan ke dokter. Jadi ruh kita, jiwa ada di alam ruh, jasad kita ini masih berbentuk cairan. Di mana? Di punggung bapak kita. Betul Bu ya? Nah, kapan dipertemukan ini? Kapan dipertemukannya ruh kita yang dari alam ruh itu dengan jasad kita yang masih berbentuk cairan itu? Dipertemukannya di perut ibu, kan itu ya? Pada usia 4 bulannya. Jadi sudah jadi gumpalan, berubah jadi
alaqohnya jadi janin. Nah, kita mengeras berkulit gitu Pak. Ada tulang lunaknya, nanti 4 bulan masuk ruhnya. Disatukan. Nah, tinggal Pak Bu, kan disatukan nih lahir ke buminya. Nanti di bumi ketika meninggal dipisahkan lagi kan begitu ya? Dipisahkan lagi kan? Nah, ini badan kita yang tadi berbentuk cairan di punggung bapak tuh, min duhurihim, dari punggung-punggung mereka. Nah, itu yang disebutkan sel sperma gitu banyak. Nah, kata dokter kan diambil dari mana itu? Sperma itu dari intisari makanan gitu Pak Bunya. Dari apa yang bapak kita makan. Nah, berarti kalau bapak ibu ingin tahu jasad kita dari mana, taros kene si bapak senengna nuang naon. Bapak kita sukanya makan apa? Kalau sukanya makan sego pecel gitunya. Berarti bapak ibu teh jasadnya sepupuan sama toge gitu. Sama kacang, sama kol. Nah, lamun bapak orang seneng jengkol, tahnya orang teh kakapian sareng jengkol gitu tah. Karena dari saripati makanan itulah tubuh ini, jasad kita ini Allah ciptakan. Nanti setelah meninggal kan dipisah lagi tuh. Dipisah ya. Jasad kita kemana nanti setelah meninggal? Nah, karena diciptakan dari saripati makanan, dan makanan itu sumbernya dari bumi, dari tanah, maka disebut kita diciptakan dari saripati tanah. Ketika meninggal kita kembali ke dalam tanah, jasad mah. Tapi kalau ruh jiwa ini tidak kembali ke alam ruh, tidak. Nah, nanti disimpan di satu tempat yang bernama barzakh, ya, itu nanti sudah fase ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ingin Allah ambil dari manusia ini ketika sedang berada di alam ruh? Ruh kita di sana, sedangkan jasad kita masih berbentuk cairan di punggung Bapak. Allah berfirman, wa ashhadahum ala anfusihim, dan kami mengambil syahadat gitu Pak, mengambil kesaksian ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Nah, ini yang disebut oleh Nabi tadi, dihinakan, Bani Adam dihinakan. Apa? Diambil syahadat langsung oleh Allah, tidak bisa menolak, tidak bisa memilih. Nah, kalau begitu katanya Allah tidak adil, masa mengambil persaksian di waktu kita belum ingat, belum bisa apa-apa. Justru disinilah letak keadilan Allah. Allah sengaja menyelamatkan kita semua Pak, di saat kita belum bisa apa-apa. Makanya kalau ada bayi lahir, kan Nabi menyebutkan lahirnya dalam keadaan suci. Kalau meninggal, bayi lahir meninggal. Kan tidak semua orang sampai ke usia balik Pak. Anak kecil meninggal, nanti di akhirat mereka kemana? Ke surga apa ke neraka? Nah, jawabannya mereka dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Sudah bersyahadat ini. Mereka sudah bersyahadat. Bagaimana syahadatnya? Allah berfirman, alastu birrabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, Bapak Ibu kita semua dulu di alam ruh menjawab, bala syahidna, tentu saja kami bersaksi gitu Pak. Nah, di dalam riwayat yang sahih ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada malaikat, uktub, tuliskan. Buat Bapak dan Ibu nih, apa saja yang dituliskan? 1, jatah usia, begitu Pak Bu. Berarti jatah usia itu sudah ditetapkan sejak kita di alam ruh. Berapa lama Bapak Ibu di dunia, gitu ya. Yang kedua nanti nasib. Nasibnya bagaimana? Sudah dituliskan. Yang ketiga rezeki dan jodoh, gitu Pak. Nah, maka semuanya yang Allah tetapkan ini bagi masing-masing pribadi kita
Ada yang bisa dirubah oleh doa dan usaha, takdir yang bisa dirubah banyak. Ada yang tidak bisa dirubah. Kodok ketetapan yang tidak bisa dirubah. Contoh misalkan jenis kelamin. Nah, nggak bisa itu. Ibu berdoa menangis tahajud tiap malam minta mau jadi laki-laki, nggak bisa. Sudah ketetapan Allah. Makanya kalau ada orang yang jadi transgender, berubah kelamin, berubah jenis kelamin, misalkan laki-laki jadi perempuan, waduh itu bukan melanggar takdir lagi, melanggar kodok itu. Ya, dosanya besar sekali. Nah, misalkan ada laki-laki jadi perempuan, sampai dipotong, hah? Kemaluannya dipotong karena ingin jadi perempuan, begitu? Ya, kemudian bertobat. Nah, taubatnya bagaimana? Taubatnya bukan pakai mukena, pakai kerudung, sholat di masjid, di sab ibu-ibu, bukan begitu. Taubatnya namanya juga tabayatubu, taubatan itu kan kembali, artinya kembali. Kalau dia mau bertobat, maka harus kembali hidup menjadi seorang laki-laki. Karena awalnya takdir Allah bagi dirinya adalah laki-laki. Bagaimana kan sudah dipotong katanya. Ya, serusak apapun badannya, kamu tetap laki-laki. Meskipun sudah tidak ada itunya. Jadi kalau ada transgender, jadi perempuan nih, laki-laki jadi perempuan misalkan. Lalu tobatnya bagaimana? Malah pakai kerudung. Ya itu kan belum taubat atuh. Jadi transgender solehah gitunya. Ya belum taubat itu. Nanti kalau meninggal mau dimulasara jenazahnya bagaimana? Ya dimulasara diurus berdasarkan jenazah laki-laki aturannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu ditetapkan berarti jatah usia nih Pak Bu. Belum jadi umur ya, baru jatah hidup. Bapak Ibu jatah hidupnya sudah ditetapkan sejak di alam ruh, berarti jatah hidup itu seperti baterai. Atau kalau sekarang seperti kuota gitu Pak. Ada jatahnya. Yang lama-kelamaan jatah itu semakin habis, betul? Berarti semakin tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap jam, setiap detik bertambah atau berkurang? Berkurang dong. Berarti salah ya. Kalau nyanyi ulang tahun itu bertambah usiamu 1 tahun, jadinya bukan bertambah Pak, berkurang. Semakin hari semakin kurang. Nah itu jatah usia, jatah hidup kita. Nah sifatnya dirahasiakan gitu Pak Bu. Jatahnya berapa lama? Dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena kalau tidak dirahasiakan, satu, Bapak Ibu salse tamual waka sholatnya. Di wartosan ku malaikat teh Bapak Ibu nanti meninggal usia 120 tahun gitu. Wah, cek Bapak teh lila kene euy, salse gitu Pak. Tapi kalau sudah dekat stresnya. Bapak tahun payun maut gitu kumaha? Wah, stres Bapak teh. Teraus tuang, teraus kulem. Nah, dirahasiakannya usia kita, kata para ulama itu adalah nikmat. Itu adalah kenikmatan yang bahkan jarang disyukuri. Justru dirahasiakan itu nikmat. Mohon. Makanya Nabi memberikan kunci. Kalau urusan beribadah, beribadahlah seolah-olah kita akan mati besok, kata Nabi. Tapi kalau urusan dunia, perencanaan, program, proyek, silahkan kata Nabi seolah-olah engkau akan hidup lama, panjang, sok rencanakeun. Nah, setelah Bapak Ibu dijatah itu, kemana kita dikirim nih? Tentu saja ke dunia. Padahal Allah memiliki banyak alam gitu Pak.
Allah berfirman, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat. Allah punya 7 petala langit, 7 petala alam. Ya. Yang satu alamnya itu bisa jadi sehari di sana, ribuan tahun di sini, Pak Bu. Contoh nih ya, surah Al-Ma'arij ayat 4. Allah berfirman, ada langit yang sehari di sana hitungannya 50.000 tahun di bumi. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin. Malaikat-malaikat dan Jibril alaihissalam naik menghadap kepada Allah fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu, yang kadarnya hitungannya khamsina alfas sanatin, 50.000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi Bapak Ibu kalau diajak sama malaikat Jibril main ke langit, jangan mau. Ya. Sehari saja nginep di sana, waduh bahaya banyak. 50.000 tahun, pulang ke sini nggak ada siapa-siapa. Atau di surat As-Sajdah ayat 5, Al-Hajj ayat 47 nanti, Allah berfirman, yudabbirul amro minas samai ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Urusan langit dan bumi itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Hajj, wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka meminta kepadamu Muhammad supaya adab disegerakan. Sebagai bukti, mana sok Muhammad adab teh gitu. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, karena sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun dalam perhitunganmu, gitu Pak. Nah, berarti Nabi Isa banyak. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam kan diangkat ke langit ya. Nah, di langitnya itu cuma sebentar. Nanti diajak lagi turun ke bumi, di bumi sudah berlalu 2000 tahun. Kan Nabi SAW mengatakan Isa Al-Masih akan ada di tengah-tengah kalian. Bakal aya ke mapa sareng urang Nabi Isa teh. Padahal beliau hidup dari abad awal Masehi kan? Ya. Ketika peristiwa penyaliban itu tahun 33 Masehi, 2000 tahun yang lalu. Kenapa manusia 2000 tahun yang lalu kok bisa hadir di zaman kita nanti? Nah, karena ini dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Itu Nabi Isa diangkat ke langit, Pak Bu. Kata Nabi Muhammad, Isa tidak menua. Ya. Moal ngolotan, anggar 33 tahun kan. Ketika ditangkap itu Nabi Isa itu 33 tahun ketika diburon. Allah selamatkan ke langit, maka diturunkan lagi ke bumi, masih berusia 33. Itu bisa terjadi karena perbedaan langit nih, perbedaan satuan waktunya, ya. Satuan waktu. Terus Pak, maka kemana Bapak Ibu dikirim oleh Allah dari alam ruh tadi? Apakah ke langit yang tadi 50.000 tahun? Tidak ya. Ke langit yang 1000 tahun ini? Bukan nih. Ke langit mana tuh? Kita dikirim ke langit dunia, Pak. Ke langit dunia yang kadar umurnya itu apa? Satuan waktunya itu satu hari cuma 24 jam gitu, Pak. Cobinya. Nah, ini kelapanya panjang tehnya. Nah, setelah dikirim ke dunia, nanti pas di dunia ini tugas kita berat, Pak. Nanti Bapak Ibu harus memahami apa pesan dari surah Al-Baqarah. Sok Pak Bu, Al-Baqarah surat terpanjangnya 286 ayat. Kenapa firman Allah harus sepanjang itu untuk memberikan pesan surah Al-Baqarah? Kalau Bapak Ibu tidak paham apa yang sedang dibicarakan di surah Al-Baqarah,
maka akan terlihat Al-Baqarah itu tidak beraturan. Ya, pami Bapak Ibu ngaos surah Al-Baqarah tapi tidak tahu apa pesannya, maka Al-Baqarah teh katinggalna teh nyekclok. Naon ieu teh Allah teh aya kisah Nabi Adamnya, ujug-ujug ngabahas Bani Israel. Tidinya ujug-ujug ngabahas Nabi Ibrahim. Di Nabi Ibrahim ujug-ujug ngabahas kiblat. Tina kiblat ngabahas keimanan, ya. Tidinya ngabahas salat. Tidinya ngabahas saum. Kutiba alaikumusiyamnya Al-Baqarah teh Pak. Tidinya ngabahas perang, ngabahas menyusui, ngabahas nikah, ngabahas talak, ngabahas ila, riba, hutang, doa, tutup begitu. Itu ngobrol ke naon. Terus Al-Baqarah surat terpanjang 286, Pak. Nanti insya Allah kita bahas. Tapi entong ayeuna. Pan enak menuju ngebahas umur. Apa rahasia Al-Baqarah 286 itu? Waduh, luar biasa, Pak. Al-Baqarah 286 ayat itu tidak acak, tidak. Henteu nyekcelok, henteu. Katinggal nyekcelok teh margi urangna nu teu paham. Naon nuju ngobrol ke naon ieu teh. Gitu, Pak. Tapi kalau kita paham apa yang dibicarakan, Al-Baqarah itu luar biasa, Pak. Urutannya, susunannya itu sudah, waduh, luar biasa. Saya sampai nangis waktu pertama kali paham. Gening Al-Baqarah teh ngobrolkeun ieu. Ya. Al-Baqarah itu ngobrolkeun tugas Bapak Ibu jadi khalifah gitu lah. Ketika di kisah Nabi Adam disebutkan itu ya. Ini jailun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia untuk jadi khalifah di bumi. Nah, 286 surah Al-Baqarah itu Allah sedang membicarakan bagaimana jadi khalifah itu. Dimulai dengan contoh khalifah yang gagal di masa lalu, Bani Israel. Nanti ada khalifah teladan. Khalifah pertama sudah Nabi Adam. Ada khalifah gagal, Bani Israel. Ada khalifah teladannya, Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Yakub. Baru giliran umat Nabi Muhammad yang jadi khalifah setelah ayat kiblat dipindahkan. Pindahkan heula kiblat Muhammad. Nah, sekarang giliran kalian umat Islam. Baru dibereskan. Kan tugas khalifah teh dua Pak Bunya. Satu, qayyimul ibadah, mendirikan peribadahan. Dua, ta'mirul ard, memakmurkan bumi. Nah, nanti ada pembahasannya ya. Nah, mendirikan ibadah dan memakmurkan bumi itu bagaimana? Nah, itulah kenapa harus panjang? 286 ayat. Luar biasa susunan Pak. Allah teh sakitu jelas eta. Oh iya ta tugas orang di muka bumi teh. Jelas Pak. Kuat diberesan iman kita, ibadah kita, ya, muamalah kita diberes. Sehingga kita tidak akan sama dengan umat terdahulu yang gagal itu. Si Yahudi Nasrani itu. Bani Israel. Makanya penutup surah Al-Baqarah apa? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, doanya. Doa supaya kita tidak diberi kesusahan seperti umat yang sudah lalu. Supaya ditolong, supaya diselamatkan, dirahmati, diampuni oleh Allah. Namanya tejigah itu gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah tujuan hidup di bumi. Berat, Pak. Kalau tujuan yang berat ini jadi khalifah, Bapak kita berkontribusi benar-benar, waduh Pak, luar biasa capek nah hidup kita digoncang tiap hari oleh. Maka ibu yang menjadi istri kita itu akan ridho sampai ke tahap harus taat kepada suami itu. Karena lihat suami tanggung jawabnya seberat ini. Jadi khalifah teh. Sampai kadar ridho istri itu kan kata Nabi, kalaulah aku diizinkan manusia sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Sampai begitu. Karena jadi khalifah itu tidak mudah. Kita membangun peradaban, Pak. Ya. Dan siap berkorban nyawa kapanpun. Dengan syariat perang itu. Kalau kita diserang. Makanya ibu, istri kita itu, Pak, dulu para sahabat istri-istrinya ridho. Taat kepada suami. Istri sahabat itu dulu jangankan membentak suami, jangankan
bermuka berwajah masam ya kepada suami. Mereka itu istri-istri sahabat itu membelakangi suami ketika tidur saja dianggapnya pembangkangan, maksiat. Itu membelakangi suami. Kenapa? Karena mereka paham suaminya tanggung jawabnya berat. Nah, lalu kenapa istri kita tidak paham, Pak? Kenapa istri kita tidak paham? Karena melihat bapak tidak berat begitu. Tiap hari nonton TV gitu nya. Nyawa HP. Tah ibu teh gitu bade sujud kumaha cek ibu teh ya. Nah, bade ima bapak kasindiran, cenah ibu kasindiran cenah ieu teh. Bapak mah nyawa HP na teh ningal berita, ya, ningal kejadian-kejadian aneh bari seserian sorangan. Ibu mah nyawa HP na teh balanja. Ya, COD ibu mata dijajabkeun ka bumi ku teh Sopi, toko Pak Edi gitu. Cobi Pak, kita sedang berada di zaman manusia lalai gitu banyak. Menghabiskan waktunya. Tos lah, kelak. Wih, bisi tercekap waktusna. Masuk fase ketiga dulu banyak. Keneh lah imah. Nah, fase kematian kedua. Tinggal Pak, hadisna Pak. Ini karena panjang ya, sengaja mohon maaf tidak ditampilkan, hanya terjemahnya saja, gak apa-apa ya. Ketika Bapak Ibu sudah habis jatah usia nih, habis jatah usia ya, apakah pas kerapnya, ini hakikat umurnya belum. Berarti Bapak Ibu, kalau selama hidup di dunia, kita beribadah, apalagi sampai membangun peradaban tadi yang disebut dengan tugas khalifahnya, petunjuknya di surah Al-Baqarah itu tadi nanti. Maka Bapak Ibu sudah memakmurkan kehidupan gitu Pak. Jadi hidup tidak bisa asal sekedar hidup. Orang lain hidup, kita pun ikut hidup, tidak begitu ya. Tapi hidup harus menghidupkan. Makanya Allah menyebut orang yang kafir itu mati. Yang benar-benar hidup adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya mengumpamakan orang kafir dengan tanah yang tandus, kering, tidak menyerap air, dan tidak mampu menumbuhkan tumbuhan. Tetapi orang beriman, Nabi umpamakan seperti tanah yang subur, nakiyah, subur. Tanahnya menyerap air, menjadi gembur, subur, dan mampu menumbuhkan tumbuhan. Gitu Pak. Nah, maka disinilah yang disebut dengan umur itu Pak. Berarti panjang umur itu hidup yang panjang dan penuh dengan diisi dengan amal soleh. Nah, hebatnya Bapak Ibu, kan kita sudah tahu amal jariyahnya, amal soleh yang pernah kita lakukan, tapi dampaknya terus berlanjut meskipun Bapak Ibu kita sudah meninggalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan panjang umur gitu Pak. Ari ngadoa hoyong panjang umur teh kumaha? Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku gitu. Maksudnya kan bukan panjang masa hidup. Ya, memang Bapak hoyong panjang masa hidupnya gitu. Contoh nih, ada manusia tertua di dunia, wah disorot ku kameranya, masuk TV, usianya 135 tahun misalkan. Tos kieu teh banyak. Emang nikmat eta hirup gitu? So kerjaannya sehari-hari dimandikan, ya, dicalikeun dina kursi, poyankeun gitu. Tos ieuh canak di ka bumi, cicing we, luak liuk tatangi geus teu aya nu kenal. Teman-teman babaturan teuing kamarana geus teu araya. Hoyong Bapak Ibu kitu, teras dipangdamelkeun bolu, dililinan, panjang umurnya, panjang boro-boro panjang umur teu nikmat hirup. Geus hoyongeun maot teu maot-maot cobi Pak. Nah, jadi bukan itu yang jadi doa Nabi panjang umur itu Pak. Maksud panjang umur itu adalah panjang dampak dari ibadahnya. Terus?
Bukan lama hidupnya di dunia, bukan. Contoh Nabi Muhammad SAW hidupnya hanya 63 tahun. Ya, itu pun kalau dihitung dari sejak jadi nabi hanya 23 tahun. Nah, makanya nabi pendek usia hidupnya. Tidak seperti umat terdahulu kan? Ribuan tahunnya, ratusan tahun. Nabi hanya 63 saja. Selama jadi rasul hanya 23 saja. Tapi umur nabi panjang tidak? Panjang. Sudah 1400 tahun lebih ini. Umur beliau masih diingat, orang masih didoakan, masih berpahala. Wah, sudah tidak terhitung pahalanya. Karena berkat beliaulah miliaran manusia dan bangsa jin selamat dunia akhirat gitu, Pak. Nah, kalau kita bagaimana? Bapak Ibu pernah berpikir tidak? Kalau kita meninggal, betapa cepatnya manusia melupakan kita. So, yang dulunya terkenal, dulunya dipuja-puja, sudah meninggal, gak ada orang bicara kan? Ya, mau tokoh ulama, mau dai kondangnya, mau presiden, mau ilmuwan, profesor, kalau sudah meninggal, ya sudah, gak ada orang bicarakan di kehidupan sehari-harinya. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang ada kepentingan dekat dengan orang itu. Betul ya? Berarti berhenti memikirkan penilaian orang. Berhenti memikirkan penilaian manusia. Naon, da urang maut majol hari lapeun. Urang maut majol, tidak ada yang membicarakan kita. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW lihat, masih terus dibicarakan, masih terus didoakan, masih terus berpahala meskipun beliau sudah lama meninggal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa begitu panjang umur gitu, Pak? Meskipun Bapak Ibu sudah meninggal, tapi Bapak Ibu umurnya di dunia ini masih panjang, dampak dari ibadahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka harus pandai-pandai mencari amal ibadah. Jangan melulu beribadah pada yang pahalanya itu hanya untuk diri sendiri. So, Bapak Ibunya sholat sunat, saum sunatnya, sodakoh, infak, naon, umroh, unggal tahun misalkan, itu semuanya bukan jelek, bagus ibadah sunnah. Tapi kalau hidup kita dihabiskan untuk itu saja, ya, untuk itu saja, maka pahalanya hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu harus tambah, yang tadi bagus teruskan ya, sunnah tadi, saum sunnah, sholat sunnah, umroh, mangga teraskeun. Tapi jangan hanya di situ, harus tambah dengan amalan yang terus akan berputar meskipun kita sudah meninggal. Naon contohna? Ya, contoh nu sederhananya, berkontribusi dalam pembangunan masjid misalkan ya. Bapak Ibu sumbang masjid sok sabaraha juta gitu. Nanti dananya oleh panitia pembangunan dibelikan keramik misalkan atau karpet, dipasang di sini nih. Ini dari uang siapa ini karpet ini? Maka selama orang terus sholat di tempat ini ya, selama itu juga Bapak Ibu mendapatkan pahala, umur kita panjang. Itu contoh kecil ya. Bagaimana yang lebih dari itu? Banyak kan mengurus manusia, anak yatimnya, mengurus ulama, ahli ilmu, itu. Contoh nih, Nabi SAW-nya mengurus sahabat. Kan semua amalan sahabat, Nabi punya pahalanya. Nanti di antara sahabat kepada sahabat yang lain, juga ada. Contoh ya, sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Banyak itu kalau dihitung. Ya, dari mulai Tolhah, Jubair, siapa ya, ada kan dalam sejarah disebutkan. Ya, Bilal, semua. Berarti semua amalan-amalan mereka itu, Abu Bakar punya pahalanya semua. Ya, nah Bapak Ibu kayak gitu dakwah teh kedah aja Pak. Dakwah mengajak teman, yuk kajian yuk, ya, yuk berubah ibadah yuk. Nanti seumur sisa hidupnya dia beribadah, Bapak dapat pahala. Lalu teman kita ini mengajarkan lagi pada anaknya, nanti anaknya seumur hidupnya ibadah,
bapaknya dapat pahala, teman bapak dapat pahala, terus Pak, multi level begitu. Hari multi level marketing mah kan nggak boleh ya, nggak jelas jualannya itu. Tapi kalau multi level pahala ini jelas ini, ya, memang oleh Allah dianjurkan begitu Pak. Nah makanya wal asri demi masa innal insana lafi husrin, manusia kerugian ilaladina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Kesananya watawasau bilhaq. Nah itu watawasau bisober itu supaya umur kita panjang. Sok Pak, para syuhada perang Badar nih, kalau waktu itu di perang Badar kalah, habislah agama Islam kan, habis itu embrio umat Islam kan. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, jika kami kalah di sini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di dunia ini. Ini orang beriman baru sedikit, ya, nanti kembali ke nol. Nah maka para syuhada Badar nih Pak, mengorbankan darah ini, nyawanya, ya, supaya Islam bertahan, supaya Islam menyebar, bahkan sampai ke Indonesia. Berarti ada jasa dari para syuhada Badar? Ada. Artinya semua umat Islam di seluruh dunia nih yang masuk Islam beribadah itu para syuhada Badar dapat pahalanya. Berapa miliar orang? Ya banyak. Makanya dipujikan di surah Ali Imran-nya, para syuhada Badar mah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Waduh, luar biasa. Nah, terus Pak, itu tujuan hidup di bumi. Masuklah sebagai penutup ini fase kematian. Fase ketiga ya, kematian kedua. Bapak Ibu, ketika mau masuk fase ketiga nih, kematian yang kedua, besok lusa kita meninggal, maka yang pertama dilihat oleh Bapak Ibu adalah datangnya tamu terakhir. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tamu terakhir itu seperti apa nanti terlihatnya. Disitulah seorang hamba tahu dia selamat atau celaka. Kata Nabi, seorang hamba mukmin yang beriman jika telah berpisah dengan dunia, maksudnya waktunya ajalnya sudah datang, maka dia menyongsong akhirat. Para malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih, ronak muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, parfum banyak dari surga. Berarti ada yang bawa kafan, ada yang bawa parfum gitu Pak. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berarti besar Bu ya. Nah, di kanan kirinya duduk nih. Berikutnya malaikat maut hadir. Oh berarti yang ini belum malaikat maut, ini asisten ini. Malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat maut di sini dekat kepala. Sambil berkata, ada di dalam Quran ini ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Kata Nabi, maka orang beriman itu ridho, ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit, nyurulung tasigah cai tina teko, cenah kitu Bu. Arwah bapak, arwah ibu nanti keluar set karena ridho, dicabut nyawa. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut yang dua tadi mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sejenak saja. Dan terus dicabut ke malaikat maut, diambil oleh asistennya tadi. Karena malaikat maut masih sibuknya. Ya tos di antapani nu maut di mana deui? Wah, di Amerika Serikat sibuk Pak. Untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut parfum tadi. Dari jenazahnya semerbak aroma misk terwangi yang pernah ada di bumi. Gitu Pak. Jadi arwah orang beriman itu sangat wangi. Nah ini dalam riwayat ini nanti Bapak Ibu diambil, diajak ke langit ketujuh sampai ke aras di hadapan Allah. Nanti kita lihat. Sudah meninggal itu tidak ada lagi goib yang disembunyikan, tidak. Kita lihat.
Malaikatnya saja sudah lihat kan? Kita lihat langit pertama, langit kedua, ya. Di sana kaluhur, Pak. Lalu setelah di hadapan Allah, Allah berfirman, catatkan hambaku ini jadi penghuni surga dan kembalikan dia ke bumi, karena di sana aku ciptakan, di sana pula akan aku bangkitkan, gitu, Pak. Nah, dibawa lagi turun ke bawah. Nah, ketika sampai Bapak Ibu nanti di bawah itu prosesi penguburan sudah selesai, gitu. Jadi sudah selesai, jasadnya sudah dikuburkan. Nah, kita tapi masih lihat. Bahkan kita lihat siapa yang memandikan, siapa yang mensalati, ya. Nah, itu kan Nabi pernah waktu perang Uhud, ya. Nah, banyak yang meninggal. Lalu Nabi sedih, Nabi mengatakan, demi Allah, aku yang akan menjadi saksi atas kalian, bahwa kalian adalah para syuhada, gitunya. Itu Nabi bilang kepada jenazah-jenazah yang bergelimpangan. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah mati? Kok diajak ngobrol orang yang mati? Kata Nabi, demi Allah Umar, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka. Nah, maksudnya sama-sama masih mendengar, masih melihat, ya. Nah, sudah masuk barulah ditanya oleh dua malaikatnya, di alam kubur itu. Nah, ditanya kan, menjawab pertanyaan sesuai kesolehan, ya, tidak bisa dihafal. Apal ganti ayeuna cenah etanya. Nah, setelah itu maka dibukakan pemandangan neraka. Lalu kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Nah, ya, ditutup nerakanya, dibukakan pemandangan surga. Lihat di mana kamu nanti tinggal. Begitu? Kata Nabi, maka jadilah alam kuburannya salah satu di antara taman-taman surga. Jadi bisa melihat istananya, bisa melihat surganya, tapi belum bisa masuk ke sana. Maka ruh orang beriman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, karena aku sudah tidak sabar ingin masuk ke istana. Gitu, Pak. Ingin masuk surga. Nah, tetapi orang yang kafir, nah ini sebagai penutup, orang kafir yang jahat kalau berpisah dari dunia menyongsong akhirat, maka datanglah malaikat-malaikat kasar yang akan dari langit dengan wajah yang buruk dan membawa dari neraka. Nah, membawa apa ini? Mereka duduk sepanjang mata memandang. Sama berarti ya, adegannya cuman penampilannya buruk. Dalam riwayat lain disebutkan hitam, bau, dan berbulu gitu, menyeramkan. Kemudian malaikat hadir dan duduk di atas kepalanya, berkata, wahai jiwa yang keji, jiwa yang kotor, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ruhnya ketakutan, Pak, tidak mau keluar. Akhirnya oleh malaikat dipukul lalu dicabut sekencang-kencangnya. Kata Nabi, maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safud. Safud itu dulu ada pemukul yang berduri banyak, gegenir. Safud penggerek yang mata besinya itu, ya, banyak. Lalu dililitkan bulu domba, kain bulu wol, lalu ditarik sekencang-kencangnya sampai berantakan. Nyamun ayeuna mah naon mun ngagarpuh jaraminya, jarami digarpuh gitu, berantakannya sigah gitu, Pak. Itu adalah ruh orang yang kafir. Kalau tadi orang beriman seperti air yang keluar dari kendi, dari teko. Kalau orang kafir seperti bulu domba yang ditarik, ya, sehingga berantakan gitu, Pak. Ya, karena tidak mau mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu fase kematian kedua. Fase ketiga setelah itu baru kita menghadapi kehidupan yang kekal. Ini fase terakhir, ya. Bapak Ibu dihidupkan lagi. Ruh yang tadi di barzakh, ya, di alam barzakh itu dimasukkan lagi ke dalam tulang kita yang ada di kuburannya.
Seperti benih nanti biji yang tumbuh, bapak teh tulangan deui engkenya. Nah, kemudian dibungkus daging lagi, dibungkus kulit lagi, hidup lagi. Tapi kata Nabi bukan jasad yang ini, kan? Diberi jasad yang baru begitu. Di jasad yang baru itu kita tidak menua, tidak bahkan buang air, ya. Apa yang dimakan nanti di surga akan menjadi keringat yang sangat wangi, begitu Pak. Dan tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Berarti kembali Bapak Ibu ke ukuran semula manusia, 60 hastanya, sekitar 30 meter. Usianya pun antara 25 tahun sampai 30 tahun. Usia masa prime, gitu Bapak tehnya. Nah, makanya ibu nanti akan satu usia dengan cucu. Sapantar, engke mah sareng incunya. Mohon. Sareng abdi Bapak teh sapantar. Makanya mohon maaf nanti kalau di akhirat saya tidak menyapa karena tidak tahu wajah Bapak usia 30 bagaimana. Yang pilih abdi teu naros gitu banyak. Nah, sauran we gitu tanya. Adi Bapak Ibu mah bakal kenal ke abdi. Da abdi anak 35 moal tapi sigah kieu lah ngan meureun ke di akhirat mah moal buleud teuing kieu kitu tapanya. Terus Pak Bu, jadi alam yang dilalui nanti iblis. Nah, iblis Pak tahu 4 fase ini. Nanti iblis di mana nih? Bisa merusak apa yang sudah Allah tetapkan sehingga kita di kehidupan yang kedua ini mengalami kecelakaan gitu Pak. Nauzubillahi min daliknya, mengalami siksaan, mengalami kebinasaan sebagaimana iblis. Nah, dirusaknya itu yaitu di fase kedua tadinya, di kehidupan di dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan bagi kita semua di setiap fase-fase kehidupan kita, dan semoga kita semua bisa memanfaatkan hidup ini ya dengan memakmurkannya sehingga apa yang dilakukan di kehidupan kita ini bisa menjadi keselamatan di kehidupan yang kedua nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.